berdoa dulu. Silakan. Yang mau berdoa, lihat di depan. Orang mendorong dan menarik gerobak, siswa dapat menafsirkan beragam
beragam gaya yang terdapat di lingkungan sekitar. Dengan kegiatan mencoba melakukan percobaan gaya tarikan, siswa dapat menentukan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Nah, tadi sudah Ibu tanyakan kepada kalian tentang keunikan di daerah kita tadi. Nah, di sini ada Siti. Siti menunjukkan beberapa foto yang diambil saat dia mengunjungi daerah istimewa Yogyakarta. Inilah foto-fotonya. Nah, Siti tadi pergi ke berwisata kemana? Ke Yogyakarta. Kemudian dia memoto tempat-tempat yang dikunjunginya. Tempat yang dikunjunginya itu adalah merupakan ciri khas dari daerah Yogyakarta. Nah, yang pertama apa itu? Iya, simbol Tugu Yogyakarta. Apa lagi? Iya, benar, tempat wisata Candi Prambanan. Kemudian apa lagi? Ya, upacara adat Grebek Mulur. Kemudian nah, sekarang coba Pak, kalau kita di tempat kita tadi apa nama kotanya? Tanjung, ya. Tanjung dan ada Pak Tugu yang ciri khas Tugu kita. Ada apa Bintar? Oh, obor, iya pintar. Nah, beri bonus. Permen. Asik. Ya tadi Tugunya itu obor. Di mana Bintar? Letak obor. Tanjung itu tempatnya di mana? Itu di Mampuun, ya Kak? Siapa pernah melihat obor? Iya, alhamdulillah semuanya sudah pernah melihat. Kemudian, nah, tempat wisata. Apalagi tempat wisata di Tambalong, apa tadi? Taman Poska. Apalagi? Air terjun Lano. Ada apa lagi? Tiang Tapah. Nah, pernah Kakak yang Tapah? Tiang Tapah ada. Habis itu sekarang ada yang tempat kuda, bikin tempat kuda pacu ada. Kemudian, nah, upacara adat Grebek. Kalau di kita yuk, kira-kira upacara adatnya seperti apa ya? Bertamat bisa. Pernikahannya itu yaitu adatnya berhemat. Kemudian bisa juga orang mandi-mandi amel, ya Kak? Nah, ada salah satu adat juga. Kemudian transportasi. Kita ada kayak visi transportasi. Ada cuma sekarang sudah tidak terlihat lagi. Apa ya kira-kira dulu transportasi yang misalnya ada di tempat kita? Delman tidak ada. Itu apa? Gerobak sapi. Iya, gerobak sapi yang mengangkut barang-barang dagangan. Kalau dulu orang menggunakan gerobak sapi mengangkut dagangan, tapi sekarang tidak lagi karena sudah tergerus dengan zaman. Nah, tadi Ibu sudah memperlihatkan gambar. Sekarang apa saja keunikan daerah istimewa Yogyakarta yang nampak pada gambar tadi? Apa saja? Yang siapa yang menjawab? Angkat tangan. Apa Putri? Simbol Tugu Yogyakarta. Iya, simbol Tugu Yogyakarta. Siapa lagi? Apa? Iya, tempat wisata di Prambanan. Apa lagi? Upacara adat Grebek Mulur. Ya, upacara adat Grebek Mulur. Apa lagi? Transportasi andong. Ya, transportasi andong. Nah, ini simbol Tugu Yogyakarta, tempat wisata Candi Prambanan, upacara adat Grebek Mulur, transportasi andong. Iya, pintar. Nah, sekarang karena kalian tadi sudah mengetahui keunikan yang ada di Yogyakarta, Ibu minta kalian coba cari keunikan apa saja yang ada di daerah tempat tinggalmu. Nah, sekarang buka di LK1. Yang ini. Nah, yang ini LK belakangnya. Nah, di kolom ini tulis keunikan yang ada di daerah tempat tinggalmu.
daerah tempat itu tadi apa? Palia itu merupakan makanan khas dari mana ya, Dek? Jawa. Iya, pintar. Apa lagi? Ini ya. Daerah tempat tinggalku dalam daerah tempat tinggalku dalam air terjun Lanau. Iya, jadi kita lihat dan air terjun Lanau. Siapa tahu air terjun Lanau di mana kita? Ayo, di dekat Gunung Haulat, ya Kak? Iya, jadi keunikan daerah tempat tinggalku tadi apa tadi? Paliat, misalkan air terjun Lanau. Apa lagi? Apa lagi tadi ya? Taman burung. Apa lagi? Taman Puska Bunga. Apa lagi? Apa lagi? Ada lagi di mana ya? Di sana juga yang para Puska. Apa itu ya? Danau Biru. Iya, pintar. Jadi keunikannya tadi yaitu paliat. Apa tadi? Ulangi, Bang. Paliat. Terjun Lanau, Taman Bunga Puska, Taman Burung, dan Danau Biru. Iya, pintar. Jadi banyak. Jadi kita ibu harapkan kalian berwisata dulu di daerah kita karena tempat kita juga unik-unik. Ada hanya di Kalua, tuju ke Tanjung juga banyak. Yang untuk arah ke gunung kita air terjun Lanau tadi. Kemudian yang Tapah, yang Kantin, macam-macam. Kemudian ada tempat pemandi Naloy. Nah juga itu enak airnya langsung dari gunung. Nah pada di Yogyakarta tadi ada tempat wisatanya. Ya kalau tadi ada ke tempat wisata. Apa tadi tempat wisata di Yogyakarta? Iya, jadi Prambanan. Nah itu merupakan contoh apa ya kita? Kita pernah belajar sudah dulu yang kita minggu lalu tentang apa cerita apa malam? Iya, asal mula telaga warna. Nah, sama ini berarti itu merupakan contoh apa malam? Cerita Pak? Cerita apa malam? Iya, cerita fiksi. Jadi Loro Jonggrang pun merupakan salah satu contoh cerita. Nah, siapa yang ingat apa semalam cerita fiksi? Apa ya? Iya. Apa tadi? Cerita atau khayalan pengarang. Iya, pintar. Jadi cerita fiksi itu merupakan cerita rekaan oleh atau khayalan oleh pengarang. Jadi Loro Jonggrang juga merupakan salah satu contoh cerita fiksi. Nah, untuk lebih memahaminya lagi, Ibu harapkan kalian membacanya ya, biar secara bergilir. Silahkan nih, ganti-ganti. Bentar. Roro Jonggrang adalah seorang putri dari kerajaan Prambanan. Raja Prambanan ayah Roro Jonggrang gugur dalam pertarungan melawan Bandung-Bondowoso dari kerajaan pengiring. Akibatnya Bandung-Bondowoso menguasai kerajaan Prambanan. Bandung-Bondowoso yang tempat menginginkan Roro Jonggrang sebagai permaisuri. Roro Jonggrang yang tidak mau diistri oleh Bandung-Bondowoso pun mengajukan sebuah syarat. Aku bersedia menjadi permaisurimu, Bandung-Bondowoso, tetapi ada syarat yang harus kau penuhi.
lalu berdemonstrasi minta bantuan pasukan jin untuk membangun 1000 candi. Dalam sikap bangunan candi mulai tampak Yuru panik. Dia mengadu kepada Bisumi dan karena kepercayaan di bumi Bisumi mempunyai izin untuk meninggalkan pekerjaan baru Bondowoso. Dia segera memerintahkan para Dayak untuk menumbuk langsung dan membakar Jerami. Suara langsung bertalu-talu dan semburat api yang menyerah di langit membuat suasana seperti pagi hari. Ayam jantan berkokok bersahut-sahutan mendengar kokok ayam jantan. Pasukan jin terkejut. Hari sudah pagi, kami harus pergi. Tarik pasukan jin sambil bergegas meninggalkan Bondowoso dan candi-candi yang telah mereka bangun. Rodongkram mendatangi Bondowoso. Raja Jonggrang segera menghitung candi-candi yang sudah selesai. Candi-candi ini hanya ada 99, kurang satu lagi, kata orang Jonggrang kepada Bondowoso. Bondowoso tidak percaya dengan perkataan orang Jonggrang. Dia segera menutup banyak candi dan ternyata memang 9 candi. Bondowoso marah besar. Aku tidak akan kalah orang Jonggrang. Aku akan mendapatkan 1000 candi seperti yang kau inginkan. Kenyataannya candi yang kau buat kurang satu Bandung Bondowoso. Kau tetap harus menepati janjimu. Sahut Roro Jonggrang. Begitu akan kuubah kau menjadi candi ke-1000. Dengan kesaktiannya Bandung Bondowoso mengubah Roro Jonggrang menjadi patung batu. Patung itulah yang menjadi candi ke-1000. Candi-candi itu hingga kini masih berdiri tegak di wilayah Prambanan. Ya, terima kasih. Tangan untuk teman-teman kalian. Jadi, cerita Roro Jonggrang tadi itu menceritakan tentang kerajaan Prambanan. Nah, kerajaan Prambanan tersebut kalah perang dengan Bandung Bondowoso. Raja Prambanan tadi
kemudian dibantu oleh siapa tadi? Siapa tadi? Bisume membantu, yang Roro Jonggrang tadi membantu, itu namanya Bisume, membantu apa ya? Menumbuk jerami dan menebarkannya dan membakarnya sehingga dikira ayam sudah pagi, padahal belum pagi lagi. Karena dia melihat ada jerami yang orang menumbuk, tuh kira sudah subuh atau sudah terbit matahari. Kemudian ayamnya berkokok, padahal candinya belum selesai. Karena jin itu kan keluarnya pada malam hari. Karena mendengar kokokan ayam, dikira sudah subuh atau fajar, sudah terbit fajar. Kemudiannya si jinnya itu kemana? Lari meninggalkan pekerjaannya. Dan akhirnya kata Roro Jonggrang, saya menang karena si ayam sudah berkokok. Kata Bandung Bondoso, tidak ya, masih kurang satu. Saya melengkapi jadi 1000. Lalu kemudian Bandung Bondoso dengan kekuatannya menyihir siapa? Menyihir Roro Jonggrang menjadi batu, yaitu melengkapi candinya jadi 1000. Makanya itu disebut dengan Candi Prambanan, asal mula Candi Prambanan itu tadi. Nah, jadi ini merupakan salah satu juga tempat wisata khas di Yogyakarta, yaitu Candi Prambanan, yang merupakan cerita, termasuk cerita apa tadi? Fiksi, ya pintar. Nah, jadi cerita fiksi itu tadi merupakan cerita rekaan atau khayalan pengarang. Pada cerita ini tadi kita terdapat apa saja dalam cerita tadi? Iya, tokohnya apa saja kita? Apa, Nina? Ya, Roro Jonggrang. Siapa lagi? Siapa lagi? Bisume. Siapa lagi? Bondowoso. Ya, Bandung Bondowoso. Dan apa lagi ada di satu? Iya, pasukan jin. Ya, pintar. Jadi dalam cerita tersebut ada tokoh-tokoh yang membangun cerita tersebut sehingga terjadi sebuah cerita. Yaitu tadi Roro Jonggrang. Siapa lagi? Bandung Bondowoso. Apa lagi? Ini dan pasukan jin. Ya, dalam sebuah cerita itu ada tokohnya. Nah, tokoh itu memiliki perannya sendiri-sendiri. Ada tokoh yang menjadi peran utama, ada tokoh pembantu. Kemudian tokoh itu kalau utama itu yang paling utama, berarti yang paling apa sih? Kalau utama, yang paling sering muncul. Kalau di cerita Roro Jonggrang siapa ya tokoh utamanya? Roro Jonggrang. Iya, Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso. Kemudian tokoh pembantunya siapa ya? Yang jarang keluar. Bisume dan para dayang atau pasukan jin. Iya, pintar. Selain tokohnya tadi ada tokoh utama dan tokoh pembantu, ada juga tokoh sesuai dengan perannya. Peran itu di kita wataknya. Ada yang saya nonton di televisi. Apa ya? Ada yang apa? Ada yang jahat dan ada yang iya pintar. Ada yang jahat dan ada yang baik. Kalau yang baik itu namanya ada yang tahu ya. Kalau yang baik itu namanya protagonis. Yang baik. Kalau yang jahat antagonis. Apa tadi? Kalau yang jahat protagonis. Kalau yang jahat antagonis. Kalau yang baik protagonis. Bila pintar. Nah, untuk lebih memahami lagi cerita yang kalian baca tadi, sekarang Ibu minta kalian menjawab pada LK2, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan cerita fiksi? Jelaskan. 2. Sebutkan tokoh utama pada bacaan berjudul Roro Jonggrang. 3. Sebutkan tokoh tambahan pada bacaan berjudul Roro Jonggrang. Sekarang silakan kalian mengisi dulu.
sebagai sarana hiburan. Ya, terima kasih. Kemudian yang kedua, siapa lagi? Ya, oke. Semoga tokoh-tokoh pada bacaan kamu jangan lantas. Tokoh-tokoh utama pada bacaan kamu hiburan yaitu Rombongan dan Gunung Poso. Ya, bentar. Yang ketiga, siapa lagi yang menjawab? Ya, oke. Tentang tokoh tambahan pada bacaan hiburan Rombongan. Tokoh tambahan pada cerita berjudul Rombongan yaitu disebutkan dengan pasukan jin. Iya, ya, tepuk tangan untuk teman kita. Jadi, yang dimaksud dengan cerita fiksi tadi adalah cerita perkataan atau jalan pengarang. Kemudian yang kedua, tokoh utama pada bacaannya tadi apa? Ada Bondowoso. Kemudian tokoh tambahan. Ya, pasukan jin. Nah, sekarang kalian tadi sudah mengetahui asal mula Candi Prambanan, yaitu melalui cerita Roro Jonggrang. Kemudian setelah itu baru, nah di sini ayo mengerti. Saat Siti berwisata ke Candi Prambanan, dia melihat petugas kebersihan membersihkan kawasan candi. Nah, perhatikan gambarnya. Ada petugas kebersihan. Apa petugas kebersihannya? Membawa apa bisa? Sampah dengan apa? Gerobak. Nah, ingatkah kamu tentang gaya? Ingatkah tentang gaya? Ingat apa tentang gaya semalam? Gaya dorongan atau tarikan. Gaya merupakan, kemarin itu sudah kita pelajari, gaya merupakan dorongan atau tarikan. Nah, dari gambar tersebut ada orang yang petugas sampahnya, ada yang apa? Ada yang menarik dan iya, ada yang menarik dan ada yang mendorong. Kemudian adakah ditanyakan? Nih, Rahel mau bertanya apa tidak? Apakah mobil gerobak harus berjalan walau hujan? Iya, sama kah dengan gerobak? Sama. Jadi kalau mobil itu mau jalan, mobil itu mogok. Kalau mau berjalan harus kita dorong. Kalau kita tidak dorong, boleh berjalan mobilnya? Tidak. Kita dorong atau kita tarik dengan mobil juga di depan. Besok pernah nggak melihat mobil ditarik dari depan? Pernah. Ya, supaya mobilnya bisa jalan. Ya nih. Menurutmu apakah petugas kebersihan pada gambar tersebut melakukan gaya? Iya, melakukan karena mereka apa ya? Menarik dan mendorong. Ya, gerakan mendorong atau menarik yang menyebabkan benda bergerak disebut gaya ia pintar. Nah, untuk lebih memahami tentang gaya itu, gaya yang dikerjakan pada suatu benda akan mempengaruhi benda tersebut. Pengaruh apa yang ditimbulkan gaya terhadap gerakan benda? Nah, untuk memahami gaya apakah dapat mempengaruhi gerakan benda, kita akan melakukan percobaan yang pertama, yaitu menendang dan menghentikan bola. Nah, langkahnya yaitu siapkan sebuah bola sepak. Lakukan kegiatan secara berpasangan dengan temanmu. Letakkan bola di lantai, tendang bola ke arah temanmu, dan minta temanmu menghentikan gerakan. Sekarang ibu minta kelompok yang pertama untuk melakukannya sepak. Ya, dua. Ini. Ibu minta satu yang menendang dan satu yang menjaga gawang. Apa yang menahan? Lagi kita maju. Iya. Ya, perhatikan yang lain. 1, 2, 3. Nah, satu kali, ulangi lagi. Iya. Iya, pintar. Terima kasih. Tepuk tangan untuk temannya dulu. Sekarang
Mantap. Tepuk tangan untuk Farhan. Kelompok kedua. Siapa lagi? Ya, Putri. Sama, lakukan sama dengan gerakan Farhan tadi. Tarik ke depan dan belokkan. Iya, sekali lagi. Iya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Putri. Jadi, pada saat teman kalian tadi menarik mobil ke depan dan membelokkannya ke kanan ataupun ke kiri, maka benda tersebut akan berubah arah. Nah, dari asal mulanya tadi mobilnya apa? Diam. Kemudian ditarik menjadi apanya? Bergerak. Setelah itu kemudian dibelokkan jadi diam. Nah, jadi gaya itu dapat merubah gerak benda. Sekarang, nah, coba kalian jawab pertanyaannya pada RK yang tadi. Pertanyaannya yaitu apakah terdapat sebuah pada mobil mainan yang digerakkan dari lambat ke cepat? Catat begitu, jawab begitu, sudah ada di angkanya. Perubahan apa yang terjadi pada mobil mainan yang digerakkan dari lambat ke cepat? Kemudian yang ketiga, kamu menarik mobil mainan dari lambat ke cepat dengan gaya. Apa kesimpulan yang kamu peroleh dari gaya ini? Apakah terdapat perubahan pada mobil mainan yang ditarik lurus kemudian dibelokkan? Perubahan apa yang terjadi pada mobil mainan yang ditarik lurus kemudian dibelokkan? Jawab pertanyaannya. Beri waktu 5 menit.
4. Mic-nya pintar. Ada lagi. Terus kemudian dibelokkan, ya terdapat perubahan pada mobil mainan yang tarik lurus kemudian dibelokkan. Iya, terdapat perubahan. Kemudian yang kelima, siapa yang jawab? Yang B. Perubahan apa yang terjadi pada mobil mainan yang ditarik lurus kemudian dibelokkan jelaskan. Mobil mainan dibelokkan dari lurus ke berbelok terjadi perubahan arah pada gerakan mobil mainan. Iya, pintar. Kemudian yang terakhir, soalnya yang depan. Soalnya 2 pintar. Kami menarik mobil mainan dari lurus lalu belok dengan gaya apa kesimpulan yang kamu peroleh dari kegiatan. Gaya dapat mengaruhi arah gerak mobil mainan. Iya, pintar. Tepuk tangan untuk kalian semua. Jadi, gaya itu dapat mempengaruhi semua benda. Apabila kita bergaya, maka akan mempengaruhi gerakan benda. Kayak mobil tadi, asalnya diam, ditarik, jadi lambat menjadi apa kalau ditarik? Jadi dia cepat. Kemudian kalau dibelokkan, berubah arah keadaan. Ya, berubah arah. Kalau kita belokkan ke kanan, arahnya kemana? Kanan. Kalau kita belok ke kiri, kiri. Tidak pintar. Nah, kamu telah mengetahui beberapa macam pengaruh gaya terhadap gerakan benda. Sekarang, Ibu minta kalian tuliskan di situ contoh peristiwa yang menunjukkan gerakan benda akibat gaya. Nah, benda tersebut bergerak karena kita beri gaya. Apa contohnya? Sekarang Ibu minta kalian jawab pada ikat tersebut. Cari 5 contoh gerakan benda akibat adanya gaya. Tulis di situ. Tuliskan. Jadi, benda tersebut bila kita bergaya akan mengalami gerakan. Nah, gerakannya tuh tulis contohnya. Tapi kita sudah mempraktekkan, yaitu menarik dan menghentikan bola. Kemudian apa lagi tadi? Menghentikan bola dan menarik mobil mainan. Ada yang tidak mengerti? Sekarang boleh ditanyakan.
benda akibat gaya. Tadi ada sepeda yang di kayu akan membelok sesuai dengan orang yang mengayuhnya. Kemudian meja yang ditarik, mobil yang mogok didorong, kemudian menjentikan kelereng. Nah, untuk dari pelajaran tadi sudah kita dapat ambil kesimpulan. Siapa yang mau mengucapkan kesimpulan? Ya. Tokoh tambahan pembantu adalah tokoh yang memiliki peran tidak penting. Ya. Kemudian termasuk tokoh berikutnya. Ya. Tokoh itu dapat dibedakan menjadi tokoh satu, tokoh protagonis, tokoh protagonis adalah yang memiliki watak baik. Tokoh antagonis adalah tokoh yang tidak disenangi pembaca. Watak tidak baik. Ya. Gaya bisa diartikan tarikan pada dorongan, karena gaya dorongan yang tarikan ini dapat benda dapat bergerak. Contohnya boleh tentang menjadi memilih posisi yang digeser akan berubah posisi. Motor yang mogok di dalam akan maju. Pedagang mendorong gerobak bakso. Budi yang menarik pedati. Ya. Nah, jadi kesimpulannya yaitu cerita fiksi merupakan cerita rekaan atau khayalan pengarang. Nah, itu merupakan ceritaan pengarang. Kalian sudah semalam itu contohnya apa semalam? Cerita asal ciri-ciri cerita fiksi merupakan cerita rekaan, bertujuan untuk menghibur, disajikan dalam alur cerita, menggunakan bahasa yang komunikatif. Komunikatif itu artinya yang seru untuk dibaca. Kemudian menggunakan bahasa tidak kaku. Kemudian tokoh itu menggambarkan suatu peristiwa dalam sebuah cerita. Orang yang menggambarkan suatu peristiwa dalam cerita. Tokoh dibedakan menjadi dua, tokoh utama dan tokoh pembantu. Tokoh utama memiliki peran penting, dan sedangkan tokoh pembantu adalah tokoh yang memiliki peran yang tidak penting. Kemudian tokoh juga dibedakan berdasarkan peran tokoh. Ada tokoh antagonis, protagonis, dan antagonis. Kalau tokoh protagonis itu adalah tokoh yang memiliki watak yang baik, sedangkan antagonis itu memiliki watak yang tidak baik atau jahat. Dan gaya merupakan tarikan atau dorongan. Karena gaya dorong dan tarikan ini benda dapat bergerak. Contohnya yaitu yang kita pernah baca tadi. Bola yang ditendang menjadi bergelinding, kursi yang digeser akan berubah posisi, motor yang mogok didorong akan maju, pedagang mendorong gerobak bakso, dan kuda yang menarik pedati. Nah, untuk lebih mengetahui lagi keunikan di daerah kita, yaitu di Kalimantan Selatan, kita memiliki lagu daerah Kalimantan Selatan. Itu apa ya? Bangsa Bangsa. Ya, kita bersama-sama menyanyikannya dulu.
Bilanglah jawaban pada jawaban yang pada huruf jawaban yang benar. Ya. Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar. Sudah? Ya, sudah. Rapikan bukunya. Namanya ya, jangan lupa tulis namanya. Rapikan bukunya. Sudah? Sudah. Sekarang ibu kita berdoa. Makan bu, ya, yang banyak. Saya mengikuti. Terima kasih. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan berkah buat kita. Nah, ibu ucapkan terima kasih. Jangan lupa bantu orang tua di rumah dan jaga protokol kesehatan. Dengan apa kita harus menjaganya? Masker. Apa lagi? Jaga jarak.